puisi ya. Pastinya kalian tidak asing dengan puisi. Untuk kelas 11 sendiri di semester 2 itu ada bab tentang puisi. Kalian apakah sudah tahu apa itu puisi? Pastinya kalian tidak asing kan apa itu puisi? Setiap hari pasti mendengar puisi. Bukan setiap hari sih, tapi adalah hari-hari ketika kalian itu mendengar puisi. Ya enggak? Ya. Dimanapun tahu apa itu puisi. Nah ini puisi itu apa? Saya bertanya dulu. Sebelum saya jelaskan, saya bertanya kepada kalian. Apa itu puisi? Apa sih itu puisi? Puisi. Ada yang tahu nggak puisi itu apa? Masa nggak tahu? Nah, kelas 11 madrasah aliyah salafiyah nggak tahu apa itu puisi? Iya, tahu apa itu puisi? Puisi itu apa? Puisi adalah apa? Yang kalian tahu lah, apa mas? Mengungkapkan kata-kata melalui emosi. Sebenarnya, terus ada apa lagi? Yang kalian tahu apa itu puisi? Masih dulu, mas apa? Tingkah, ada tingkah. Yang mas Kemung, apa itu puisi? Itu Tajri Ramadhani apa itu puisi? Tidak tahu. Nah ini yang kita tahu. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra. Salah satu bentuk karya sastra. Berarti karya sastra di dunia ini tuh banyak. Berarti kan salah satu karya sastra. Nah, salah satu karya sastra yaitu puisi. Puisi itu salah satu karya sastra. Jadi karya sastra itu banyak. Ya hanya puisi. Ada gambar, ada lagi lagu. Ada lagi apa lagi karya sastra ada apa selain itu saya sebutkan apa puisi pantun ya kan apalagi nggak tahu astagfirullah. Nah itu puisi salah satu bentuk karya sastra yang disajikan dengan bahasa yang indah ya enggak puisi juga enggak apa itu dengan bahasa yang tidak yang neko-neko. Pastinya itu bahasa yang indah. Biar apa? Biar seorang pembaca itu menikmati, seorang pendengar itu juga menikmati apa itu puisi, apa itu yang diciptakan oleh penyair, ya kan? Salah satu bentuk karya sastra dalam bahasa yang indah dan bersifat imajinatif. Namanya imajinatif. Apa? Imajinasi. Apa? Imajinasi. Ya itu apa imajinasi? Hayalan. Hayalan. Karya sastra. Apa itu? Yang disajikan. Terus apa yang bisa? Ya, surga. Dalam bahasa yang indah. Dalam bahasa yang indah dan imajinatif. Nggak ada ini. Selain ini dua ini. Nggak ada. Ada? Ya, tadi imajinatif apa? Hayalan, benar. Hayalan atau sebuah ide kreatif. Berarti hayal itu tidak nyata ya enggak? Seseorang berhayal. Aku berhayal pengen kaya. Memang kita tapi itu tidak nyata, tapi suatu saat bakal nyata. Ya enggak? Semoga aja itu adalah salah satu doa. Ya enggak? Ucapan adalah doa. Berhayallah, berhayal setinggi-tingginya. Siapa tahu hasil, ya enggak? Nah, imajinatif adalah hayalan, benar. Terus, apa sih ciri-ciri utama puisi? Ya enggak? Ada enggak? Pastinya puisi itu punya ciri-ciri. Masa puisi enggak? Oh, masa.
Masa puisi nggak punya ciri-ciri? Ya enggak? Lagu ada ciri-cirinya, gambar ada ciri-cirinya. Gambar ciri-cirinya, oh itu blok, gampang, ya enggak? Ini gambar, ciri-cirinya monotonnya sama gambare. Campur-campur gitu ya biasanya nggak apa-apa. Mungkin dosen juga tahu lah, dosen. Di sini ciri-ciri utama puisi. Apa itu ciri utama puisi? Siapa yang tahu? Salah satunya mungkin. Ini setelah kalian mengetahui apa itu puisi, ya terus ini saya terangkan ciri-ciri utama puisi. Ciri-ciri utama puisi. Apa? Siapa yang tahu? Gak apa-apa, sembarang, gak apa-apa. Gak apa-apa ini. Nanti tekan saya nyambung supaya ini ya. Saya tahu ciri-ciri puisi dibuka dengan itu. Tahu Pak. Semuanya itu pasti punya ciri-ciri. Manusia juga punya ciri-ciri. Masih penuh ciri-cirinya. Apa? Dari ganteng, ya enggak? Siapa lagi? Misbah ciri-cirinya gendut. Ketika kalian mungkin misbah hilang, dicari orang hilang dengan ciri-ciri, pasti kan ada. Ada lagi apa? Madrasah Aliyah Salafiyah mesti punya ciri-ciri, ya enggak? Sekolahnya hijau, ya enggak? Dan patung NU, apa? Ciri-ciri utama puisi apa? Ada tahu? Salah satu lah. Ciri-ciri kan banyak, enggak hanya salah istilah. Kurang tepat mas. Ciri-ciri utama puisinya itu satu, bahasanya padat, ya enggak? Kalau enggak panjang-panjang, bahasanya padat. Nah, puisi kalau bahasanya panjang lebar itu bukan puisi, itu namanya cerpen atau enggak paragraf. Enggak. Bahasanya padat. Bahasa padat ini yaitu menggunakan diksi yang cermat dan efisien. Diksi itu apa? Diksi adalah pemilihan kata. Pinter Mas Abel. Pemilihan kata. Nah, puisi itu tidak sembarang kita menggunakan kata-kata. Ya, pasti ada pemilihan. Kata ini bagus atau tidak, baku atau tidak. Ya enggak, pemilihan kata. Menggunakan pemilihan kata. Terus yang nomor 2 apa? Yang tahu? Mana serius ini enggak pernah begitu. Irama dan rima. Rima pasti tahu ya. Bukan rima model alamin. Ya, bukan modelnya Mas siapa ini? Rehan. Tapi rima di sini adalah bersaja. Kadang AB, kadang AA. Ya enggak? Irama dan rima. Irama di sini memiliki alat bunyi yang selaras. Di puisi itu tidak jadi puisi irama dan rima ini maksudnya adalah puisi itu kita mengapresiasikannya dengan tidak langsung betul Mas. Apa? Biasa langsung itu apa? Tidak apa langsung. Langsung ini biasanya apa langsung? Tidak itu Pak. Tidak kaku. Ya, tidak kaku. Irama ya, bahasanya selaras, ada bunyinya. Ketika kita membacakan puisi, itu tidak kaku, tidak lenceng ya. Pasti tahu lah lenceng lah. Dosen pasti tahu lah ya, lenceng. Nah, salah satu contoh kayak adzan. Anda kalau tidak ada iramanya pasti kurang enak ya kan? Allah. Ayo. Nah, terus tadi contohnya seperti adzan. Nah, puisi itu seperti adzan. Kita penyair membacakan puisi itu harus ada iramanya. Kalau lenceng itu tidak enak dengarnya ya. Seperti nyanyi dengan adzan. Adzan, orang adzan kalau lenceng pasti tidak enak didengar. Ketika kalian subuh ini Pak, muka-muka jemaah lagi. Imam malah. Ya. Ketika kalian
Artinya kalian tidak bangun. Konsisten. Bangun, Pak. Apa Mas? Bangun. Bangun. Iya. Adanya seperti apa itu? Karena orang apa itu ada iramanya aja kalian tertidur. Apalagi tidak ada iramanya. Pastinya tambah terlelap. Ya enggak? Iya, Pak. Samanya dengan puisi. Kalau kita pakai irama, pastinya kita bisa merasakan apa itu puisi. Apa yang terkandung dalam puisi, pastinya kita akan bisa merasakan. Ya enggak? Nah, itu adalah irama dan rima. Terus yang nomor 3, apa ciri utama puisi? Tahu? Hah? Tahu nggak Mas Ibnu? Mas Misbah? Ini termasuk ciri utama puisi. Bersifat imajinatif. Kalau puisi itu kenyataan, berarti tidak puisi. Nah, puisi ciri utamanya imajinatif. Puisi itu adalah sebuah khayalan, ide kreatif seorang pencipta. Tidak ada nyata, ya enggak? Paham? Nomor 3 paham? Imajinatif. Terus yang nomor 4, yang tahu? Nomor 4 lagi? Nggak ada. Nggak ada yang tahu. Loh, kemarin kalian udah belajar tentang puisi kan? Ya, Pak. Alhamdulillah. Supaya atau malah nggak tahu? Nggak tahu. Emang nggak ada ini? Nggak ada, Pak. Terus untuk bahasa Indonesia sampai mana babnya? Sampai puisi. Sampai puisi. Ini berarti. Beneran ini? Udah mau selesai semesternya masa masih puisi? Itu berapa bab Mas di bahasa Indonesia? Banyak, masih banyak. 8. Terus ke puisi halaman berapa? Puisi bab 6. Halaman 6. Jadi masih 2 bab. Ada lah, bisa lah. Untuk waktu 1 bulan kalian bakal apa itu 20 Mei insya Allah itu ada tes TAFE. Ya, ini udah beda lagi, nggak apa-apa masih sering kamu aja. Nah ya, 20 Mei insya Allah kalian tes TAFE. Berarti masih ada waktu 1 bulan, waktu berlalu. Saya kursi sini. Bapak, nanti ada konsekuensinya. Kayak yang telat ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Apa ya? Baca puisi. Ya, ini masih ada waktu 1 bulan. Tolong untuk di tesnya terus habis ini nanti maju, oke? Ya, enggak yang belum sama Pak Edi juga. Ya. Terus lanjut ke pembahasan ciri-ciri puisi, yaitu tadi bahasa padat, irama, dan rima, imajinatif. Terus yang nomor 4 ada yang tahu? Nggak tahu. Yaitu berstruktur. Maksudnya ada strukturnya. Ya enggak? Gimana ya? Struktur. Struktur di sini adalah tersusun secara bait-bait. Puisi itu adalah bait-bait, bukan sebuah paragraf. Ya, ya. Ini namanya struktur, yaitu tersusun secara bait-bait. Tersusun secara bait-bait, bukan paragraf, Mas. Bukan paragraf. Kalau paragraf berarti apa? Kalimat. Loh, itu paragraf. Cerpen, paragraf. Apalagi? Berita, paragraf. Soyo ya. Kamu sudah paham. Ya enggak? Nah, terus. Dan sampai di sini paham? Untuk puisi adalah dari ciri-ciri puisi tahu? Tahu? Nah, terus kita lanjutkan, yaitu ini, seorang penyair menciptakan puisi. Bukan hanya penyair lah, kalian juga bisa menciptakan puisi. Tapi harus ada pertimbangan unsur-unsur pembangun, unsur-unsur syarat. Kalian apa itu mau menciptakan puisi, pastinya ada syarat-syarat yang harus kalian buat, yang harus ditaati. Syarat wajib ini. Misal kayak contoh sholat. Sholat syarat wajibnya apa? Islam. Lah itu syarat wajibnya sudah mulai ngertos. Paham juga. Ya, di puisi juga. Pastinya ada unsur-unsur yang harus ditaati. Syarat yang pertama adalah berstruktur secara fisik. Ini ada 2. Nah,
Unsur-unsurnya ada juga. Unsur-unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi. Kere mas. Nggak ada spedol lagi. Kelas sekarang kere kita. Itu struktur fiksi, fisik. Struktur fisik. Yang pertama struktur fisik. Kalau manusia struktur fisiknya berarti jasmani. Kan jasmani lah. Ini jasmaninya. Bentuk luarnya. Bentuk luarnya puisi itu kayak seperti apa? Yang nomor 2 struktur batin. Nah, rohani kalau manusia. Struktur batin. Itu kurang 15 menit ya mas ya? Mas. Bosan nggak? Bosan. Ya, selesaikan ya. Yang minta waktunya sebentar. Kita jelaskan. Pak masa tanya. Pak masa apa itu struktur fisik? Pinter ini pertanyaan bagus. Pertanyaan yang bagus. Struktur fisik dalam puisi itu adalah terdiri dari itu tadi diksi, ya. Terdiri yang pertama sabut spidol pak. Terdiri dari diksi. Nah, ini ada mas. Terdiri dari diksi. Tadi diksi apa? Nah, itu siapa yang nggak tahu? Pemilihan kata. Benar. Terus selain itu ada imajinasi. Nah, imajinasi tadi. Imajinasi. Terus kata konkret. Wah, ini. Kata konkret itu apa, Pak? Nanti ya. Nanti. Kata konkret. Oke. Terus bahasa figuratif. Bahasanya figuratif. Bahasa puisi yaitu bahasa figuratif. Bahasa figuratif. Terus selain itu ada rima. Rima tadi apa? Karo. Gak tahu rima? Astagfirullahaladzim tadi. Irama. Rima sama irama beda. Rima. Apa rima? Riyadul Malah Al-Amin. Bukan itu, bukan pondok pesantren aja. Akhir surat persamaan bunyi. Yang dari rima itu bersaja. Persamaan. Nah. Kok ini? Maaf kalau misalnya jelek ya mas ya. Bagus Pak. Persamaan bunyi. Terus yang terakhir tipografi. Paham apa itu tipografi? Paham, Pak. Apa? Tahu? Imajinasi TikTok ini Pak. Kata-kata sama foto. TikTok. Sampai TikTok. Dan tipografi. Yo. Mungkin sampai di sini ada yang belum paham? Ada yang bertanyakan? Sudah paham? Diksi itu apa? Imajinasi apa? Kata konkret apa? Kata konkret itu apa, Pak? Kata konkret. Pertanyaan bagus ini. Kasih tepuk tangan. Bagus, Mas. Ada yang tahu mungkin teman-teman di sini bisa menjawab apa itu pertanyaan Mas Dika? Mas Kentung ada yang tahu? Kata konkret itu apa? Nggak tahu? Ada yang tahu nggak kata konkret itu apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu? Nah, kata konkret itu berlawanan dengan kata abstrak. Pak, kata konkret aja belum tahu, apalagi kata abstrak. Abstrak tahu nggak? Ini padahal apa itu yang satu belum selesai malah ada tambahan lagi kata abstrak. Yang biar sekalian, ya, biar sekalian paham. Kata konkret itu adalah
lawan kata dari kata abstrak. Kalau dalam puisi itu adalah lawan kata abstrak. Nah, ini enggak sampai sih, minta harusnya dulu. Kita jelaskan satu persatu. Yang diksi udah paham ya kan? Yang imajinasi udah paham, pastinya itu sebuah khayalan. Terus kita bahas tentang kata konkret di sini. Kata konkret. Kata konkret yaitu adalah berlawanan dari kata abstrak. Kita bahas tentang kata abstrak dulu. Nah, soalnya di atas kata konkret ada kata abstrak. Kata abstrak. Kata abstrak adalah bersifat umum. Itu abstrak, umum. Kan enggak? Kehujanan, kerinduan, umum, umum. Itu contohnya. Dan apalagi umum dan sulit dibayangkan. Kerinduan, umum, ya kata umum, tapi sulit dibayangkan. Kerinduan maksudnya rindu sopo? Rindu siapa ya? Ya Pak. Ya ada. Kehujanan, kehujanan gimana maksudnya? Apakah hujanan air, hujanan uang? Enggak. Masih sulit dibayangkan kan? Ya, itu kata abstrak. Ada apa kata abstrak? Umum dan sulit dibayangkan. Bahasa figuratif. Ya paham Pak. Enggak tahu bahasa figuratif? Tahu. Nah, bahasa figuratif di sini adalah sebuah majas. Figuratif itu adalah majas. Ya, figuratif itu majas. Pasti kalian tidak asing dengan apa itu majas, ya kan? Ya Pak. Majas itu pasti kalian majas hiperbola. Itu yang paling banyak itu hiperbola. Ya enggak? Pasti hiperbola, majas hiperbola, majas hiperbola. Padahal majas itu ada banyak, bukan hiperbola saja. Tahu enggak apa itu majas? Majas itu apa saja? Jenis-jenis majas. Hiperbola. Nah, Ironi Pak, ironi. ironi, personifikasi, apalagi metafora, terus apa mas Kenun? Simile, nah, jenis-jenis majas. Mana juga sampai ini? Jenis majas. Jenis majas. Katakanlah. Ya, ada tadi apa itu namanya? Latihan untuk belajar, latihan untuk mengajar, ini malah nyaman ya enggak? Nah, sekalian juga Bapak. Jenis-jenis majas ada berapa tadi? Yang satu personifikasi. Apa Mas? Hiperbola. Ya, personifikasi. Personifikasi. Terus metafora. Simile. Terus hiperbola, ironi ya nanti, hiperbola. Dan ironi. Nah, ada 5. Udah paham semua ini? Belum? Nah, personifikasi udah tahu? Tanya sama saya. Apa udah tahu personifikasi itu apa? Majas personifikasi adalah memberikan sifat manusia pada benda mati. Paham nggak? Maksudnya gimana? Majas itu personifikasi maksudnya gimana? Memberikan sifat manusia pada benda mati. Manusia itu memberikan sifat pada benda mati. Paham nggak? Nggak paham? Contohnya, pena itu menari-nari di atas kertas. Sulit ya? Pena itu menari-nari di atas kertas. Berarti seseorang sedang menulis, sedang menggambar. Sudah paham? Itu personifikasi, yaitu memberikan sifat kepada benda mati. Terus, nomor 2, metafora. Tahu metafora? Aduh. Apa itu Pak? Metafora. Metafora adalah membandingkan dua hal secara langsung
tanpa kata penghubung. Membandingkan dua hal secara langsung tanpa kata penghubung. Tidak ada kata penghubung. Ketika kalian membandingkan sesuatu tidak ada penghubungnya. Contohnya, dia adalah bunga desa atau enggak wajahnya rembulan. Tidak ada penghubungnya. Wajahnya rembulan berarti wajahnya rembulan itu gimana? Sinar. Iya, rembulan sinar. Mendung kan? Masa bersinar kan? Iya, nggak kelihatan ya. Nah itulah wajahnya rembulan. Berarti wajahnya cantik sekali. Terus yang nomor 3, simile. Ini kotak iso, Pak. Ya mungkin tadi harusnya masih ada satu struktur galet, tapi ini jamnya sudah selesai. Ya, tadi harusnya masih ada unsur pembangun yaitu struktur yang fisik. Berarti kata lawannya apa? Struktur batin, pintar sekali ya. Pastinya ada struktur batin. Artinya itu ada tema, kesan pokok yang diambil sebuah puisi. Terus ada lagi nada, ada lagi amanah, gitu, termasuk struktur batin ya. Mungkin segitu dulu. Kalau kurang lebihnya, kalau saya ada kata yang kurang bagus, kurang enak, saya minta maaf karena ini baru permulaan saya belajar mengajar bahasa Indonesia ya. PKM, praktek kegiatan mengajar ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang membeli orang tangga itu kan dilebih-lebihkan. Ini proses paham nggak? Masih berat ya, Pak. Itu berlebihan. Terus yang terakhir ironi. Sudah tahu ironi? Belum. Ironi adalah sindiran halus dengan menggunakan kata yang berlawanan dari kenyataan. Menyindir halus tapi orang sesuai kenyataan. Nah, contohnya, suaramu sangat merdu sehingga membuat telingaku sakit. Kenyataannya padahal tidak sakit ya kan? Cuma dia itu mungkin ketika mendengar suara Mas Ibnu mendengar suara Mas Sikam, dia terlihat sakit. Karena apa? Mungkin suara tidak enak Mas, makanya dia menyindir halus. Soal sakit biar kamu apa? Biar kamu diam, ya enggak? Makanya dia mengungkapkan hal itu. Jahat, Pak. Jahat, Mas Ibnu jahat. Itu Pak. Apa? Itu panjang sekali. Rambut panjang sekali. Oh iya, kalau itu kenyataan. Kenyataan. Enggak. Kalau ini nyata, emang enggak nyata. Ironi. Ini adalah ironi ya. Sindiran halus. Rambut panjang sekali. Padahal aslinya kotak. Tidak sesuai kenyataan. Nah itu ironi. Nah, pintar ini. Ya, yang bisa. Nah, itulah. Mungkin segitu dulu untuk pelajaran untuk bab puisi hari ini ya. Terus saya butuh satu orang untuk mempraktekkan membaca puisi. Tadi yang telat, Pak. Yang telat siapa tadi? Habib, Kusma, sama Kakak. Ya, Bung, Sani membacakan puisi. Kalian boleh boleh apa itu membaca puisi apa itu? Ada contoh di sini, buku paket sini atau buku paket kalian? Biar adil, nggak apa-apa. Ayo, Humpipa kalian bertiga. Ayo nggak apa-apa, kita main sendiri. Kita melatih mental, kita sama-sama melatih mental, kita sama-sama melatih mental. Aku juga belajar. Mulai. Ayo, masuk ya. Di sini. Humpipa. Ya di sini langsung Humpipa. Yang mana? Ayo Bang, Mister boleh mengambil puisi salah satu puisi, contoh puisi di buku ini atau enggak di buku paket itu? Mana, Pak? Ini ada langsung puisi. Kalau buku paket kalian kan banyak ya kan? Apa itu berbagai macam bab. Kalau ini babnya puisi. Kalau ini kan? Siap. Ya pilih aja, pilih apa-apa, nggak usah ada.
Ini aja. Ayo. Oke, kita tepuk tangan, berikan tepuk tangan sama-sama. Satu, dua, tiga. Kalau anak puisi kita tidur lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan puisi yang berjudul Hilang Karyamu. Karya karyanya Pak. Ya. Hilang. Yang serius ya. Hilang. Batu kehilangan diam. Jari kehilangan waktu. Pisau kehilangan tikam, mulut kehilangan lagu. Langit kehilangan jarak. Tanah kehilangan tumbuh. Sampingin ini tangannya. Santo kehilangan berak. Kau kehilangan aku. Yekno kehilangan diam. Jari kehilangan waktu. Sri kehilangan tikam. Mulut kehilangan lagu. Tanah kehilangan tumbuh. Santo kehilangan berak. Kamu ketemu aku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tepuan Mas Jes yang berlawanan dengan metafora. Tadi metafora apa yang kalian ingat? Yang membandingkan dua kata hubung. Kalau simile itu ada penghubungnya. Apa itu? Seperti penghubung gak laksana dan wajahnya gak hubungan. Wes, ada ya. Nah itu ada bedanya nggak metafora sama simile? Beda. Bedanya di apa? Kata penghubung. Kalau metafora itu wajahnya rembulan contohnya. Kalau simile wajahnya seperti rembulan. Wajahnya enggak rembulan. Ya kan? Terus yang nomor 4 hiperbola. Pastinya kalian tidak asing hiperbola ya kan? Enggak kan? Maksudnya mungkin asing lah. Hiperbola apa? Hiperbola. Hiperbola. Ya pinter. Pinter. Ungkapan yang berlebihan untuk menekankan sesuatu. Ini berlebihan. Contohnya, suaranya menggelegar, mulutnya membelah angkasa. Dilebihkan nggak? Yeah. Suaranya Mas Ibnu membelah angkasa. Terus biasanya itu kalian pernah nonton Timas? Kalian pernah nonton Timas? Komentatornya? Kalian komentator Bung Toel, komentator Timas siapa? Bung siapa? Bung Valen.